Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini kita akan fokus lagi ke SKB Kesehatan tahun 2020 ya. Untuk temanya kita akan fokus ke pembahasan antara narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini tentang Undang-Undang Permenkes yang membahas tentang pemesanan dan pemusnahannya. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe channel ini, tekan tombol merah di bawah agar saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video edukasi selanjutnya. Jangan lupa di-share, like, dan komen juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Mari kita sama-sama bagikan informasi yang bermanfaat untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih berkah. Oke, tanpa panjang-panjang, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama kita akan bahas soal narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan keracunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jadi pengertian narkotika ini saya ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kalian bisa cari lebih detailnya di sana. Nah, terus selanjutnya kita bahas ke pemesanan. Nah, untuk pemesanannya di situ dibilang penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan. Nah, jadi pemesanannya itu bisa dilakukan melalui dua rute. Yang pertama itu dengan surat pesanan atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LP/LPO) untuk pemesanan dari puskesmas. Jadi biasanya kalau di puskesmas itu dia nggak pakai surat pesanan, tapi pakai LP/LPO karena langsung diserahkan ke dinas kesehatan setempat. Nah, kalau untuk surat pesanan itu biasanya dipakai untuk apotik dan beberapa instansi lain. Nah, untuk keterangan, surat pesanan narkotika itu hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika. Jadi kayak misalnya ada narkotika contohnya kodein 10 mg. Jadi untuk satu pesanan cuman harus ada satu jenis itu saja. Walaupun sama obatnya kodein, tapi kekuatan sediaannya beda, maka nggak boleh disatukan, harus dipisahkan dan mempunyai masing-masing surat pesanan untuk obatnya. Nah, lalu untuk penyaluran di sini sudah masuk distribusi ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu bahan baku dan bahan obat jadi. Jadi penyaluran ada yang dari bahan baku, ada juga penyaluran yang obat yang sudah jadi untuk narkotika. Nah, penyaluran narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara ya, yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi dan atau lembaga ilmu pengetahuan. Nah, penyaluran narkotika atau psikotropika prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh ada 5 kategori di sini. Yang pertama itu industri farmasi kepada PBF dan instalasi pemerintah. Yang kedua, PBF kepada PBF lain, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, lembaga farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah dan lembaga ilmu pengetahuan. Yang ketiga, PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi untuk menyalurkan narkotika. Yang keempat, instalasi farmasi pemerintah pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah, instalasi pemerintah rumah sakit dan milik pemerintah, dan instalasi farmasi Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian. Dan yang terakhir adalah instalasi farmasi pemerintah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah, instalasi farmasi klinik, dan sebagainya. Nah, masing-masing penyaluran dibuat oleh apoteker penanggung jawab. Jadi, untuk pemesanannya ini tetap harus dibuat oleh apoteker penanggung jawab atau di instansi tertentu yang memiliki kepala lembaga ilmu pengetahuan dengan menggunakan SP masing-masing jenis obat. Untuk slide pertama saya kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini adalah contoh surat pesanan narkotika. Formatnya ya. Nah, di situ ada nomor. Di sini adalah nomor surat seperti biasa, yaitu dalam pencatatan administrasi di internal. Lalu yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, jadi nama dan jabatan itu adalah apoteker penanggung jawab yang membuat surat pesanan dan bertanggung jawab tentang pengelolaan narkotika di instansi tersebut. Kemudian
mengajukan pesan narkotika kepada nama distributornya. Nah, biasanya dalam hal ini di Indonesia untuk informasi itu hanya PT PBF Kimia Farma yang menyediakan penyaluran obat-obat narkotika yang jadi ya. Jadi biasanya itu di situ nama distribusinya pasti dari Kimia Farma. Lalu alamat distributornya di mana, terus nomor teleponnya berapa. Dengan narkotika yang dipesan adalah, nah jadi ini untuk pemesanan narkotikanya kita nggak langsung tulis nama dan berapa jumlah ya, ada formatnya. Jadi formatnya itu adalah sebutkan nama obat, lalu kemudian sebutkan sediaan, lalu sebutkan kekuatan sediaan atau potensi, jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Jadi jelas. Misalnya kodein 10 mg, nama obat kodein, bentuk sediaan tablet, kodein tablet, kekuatan sediaan misalnya 10 mg, jumlah dalam sebanyak 100 box atau misalnya sebanyak 10 box, ditulis di situ 10 dalam kurung 10, baru dituliskan hurufnya 10 betul. Nah, narkotika tersebut akan dipergunakan untuk nama sarana. Nah, kayak misalnya untuk resep dokter bisa, untuk apapun lembaga penelitian bisa. Dan nama sarannya apa? Kayak misalnya di situ ada daftar ya. Daftarnya di sini ada industri farmasi PBF. Jadi kalau misalnya di formatnya sudah ada kayak begini, tinggal dicoret saja baru dituliskan di titik-titik di sini. Terus alamat sarannya di mana, tempat kalian berpraktek. Lalu di bawah ada pengesahan, nama kota, tanggal bulan, tahun pemesanan, tanda tangan dan stempel nama apoteker atau kepala lembaga ilmu pengetahuan. Jangan lupa dilampirkan juga nomor SIKA, SIPA dan NIP-nya. Nah, di sini ada keterangan satu surat pesanan hanya berlaku untuk satu jenis narkotika seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan kedua itu surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Nah, kalau untuk peraturan undang-undang ini dimintanya seperti itu ya. Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya, ini lampirannya diambil dari sana. Kalau di lampiran itu sekurang-kurangnya 3, tapi dalam lapangan itu kita buatnya 4. Karena di sini kan memang sekurang-kurangnya 3 ya, jadi boleh lebih. Nah, 4 itu diberikan kepada siapa? Nah, yang pertama yang warna putih itu diberikan kepada pedagang besar farmasi, PBF Kimia Farma ya, sebagai arsipnya mereka. Kemudian yang warna biru untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan warna merah muda untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu yang warna kuning itu sebagai arsipnya apotik. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang saya tahu itu harusnya ada 5 ya. Harusnya ada 5 karena biasanya dari pedagang besar farmasinya itu pasti akan meminta satu rangkap lagi untuk diserahkan ke Kimia Farma Pusat sebagai arsip di pusat dan sebagai arsip di cabang PBF. Nah, lalu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, BPOM, dan arsip apotik. Jadi totalnya semua ada 5. Itu tergantung kalau misalnya diminta kan. Lalu kita lanjut ke psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini diatur untuk definisinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nah, untuk pemesanannya, penyaluran psikotropika dalam bentuk bahan baku, sama juga kayak tadi narkotika, ada bahan baku, ada bahan obat jadi. Nah, ini bahan baku hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sebagai IT psikotropika kepada industri farmasi dan atau lembaga ilmu pengetahuan. Nah, penyaluran psikotropika sebagai yang mana yang dimaksud itu dilakukan dengan menggunakan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab produksi ya, apoteker penanggung jawab produksi dan atau kepala lembaga ilmu pengetahuan dengan menggunakan contoh lampiran yang kedua. Nah, nanti kita lampirkan itu ya, contoh formulir SP untuk psikotropika. Nah, di sini juga ada untuk penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk sediaan jadi. Yang di atas itu adalah yang bahan baku dan ini adalah sediaan yang jadi. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh industri farmasi dan sebagainya. Saya sudah bacakan tadi sama ya, kurang lebih dengan untuk narkotika. Lalu masing-masing penyaluran dibuat oleh penanggung jawab apoteker dan kepala lembaga ilmu pengetahuan untuk masing-masing SP obatnya. Itu sama dengan narkotika juga tadi. Nah, ini diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015.
Nah, di sini ada lampiran untuk surat pesanan psikotropika, kurang lebih mirip dengan narkotika, namun ya yang bikin beda itu di bagian ini ya. Dengan psikotropika yang dipesan adalah formatnya juga sama, sebutkan nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Kurang lebih sama. Lalu surat pesanan untuk catatan, surat pesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Nah, untuk di lapangan beberapa sih hanya membuat 2 rangkap ya untuk arsip apotik dengan PBF. Namun sebaiknya dibuat 3 saja. Jadi untuk PBF 1 dan untuk arsip apotik 2. Jadi siapa tahu kalau misalnya ada dinas terkait ingin meminta 1 atau memang memerlukan 1 rangkap, kalian bisa menyerahkan itu 1. Nah, ini peraturan diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, itu pemusnahan narkotika dan psikotropika. Nah, pemusnahan narkotika psikotropika itu hanya dilakukan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu adalah diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat diolah kembali. Jadi dalam artian ini standar produksinya itu tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa diolah kembali, makanya dimusnahkan. Yang kedua itu telah kadaluarsa, ini jelas ya harus dimusnahkan, memang kan nggak bisa dipakai lagi. Yang ketiga, C, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan. Nah, jadi kalau misalnya di sini memang sudah tidak bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan ataupun pengetahuan ilmu pengetahuan, baik itu dalam sisanya pun obat-obat ini, maka akan dimusnahkan. Lalu yang keempat itu dibatalkan izin edarnya. Jadi ada alasan tertentu, izin edar dengan badge dan registrasi tertentu itu dibatalkan, ataupun sebelum disalurkan maka dibatalkan, mungkin ada alasan tertentu, maka itu wajib dimusnahkan jika tidak bisa direproduksi ulang. Lalu yang terakhir itu adalah berhubungan dengan tindak pidana. Jadi kalau misalnya ada penyelundupan narkoba dan itu nggak akan bisa dipergunakan lagi untuk ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, maka akan dimusnahkan. Nah, hal ini diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015. Lalu untuk pemusnahan berdasarkan tempat instansi. Jadi ada aturannya. Yang pertama, pemusnahan sebagaimana dimaksud yang di atas tadi itu yang sudah kita bacakan dilaksanakan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan dokter dan toko obat atau toko obat. Nah, yang kedua, narkotika psikotropika yang memenuhi kriteria pemusnahan itu yang berada di puskesmas ya. Kalau berada di puskesmas itu harus dikembalikan ke instalasi farmasi pemerintah daerah. Jadi di puskesmas nggak boleh langsung pemusnahan. Jadi dia harus kembalikan ke instalasi farmasi daerah setempat. Lalu yang ketiga, instalasi farmasi pemerintah yang melaksanakan pemusnahan itu harus melakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan barang milik negara atau daerah. Jadi di sini untuk for your information, jadi ada perbedaan antara pemusnahan obat-obat yang ada di instansi swasta ataupun instansi pemerintah. Nah, yang saya tahu itu ada aturannya memang. Jadi kalian bisa cek di peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83 PMK nomor 6 2016 tentang cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara. Jadi di lapangan itu biasanya ada format yang meminta jumlah obat yang dimusnahkan dengan harganya. Jadi karena itu adalah aset milik negara, jadi total yang dimusnahkan itu harus diketahui juga oleh negara sebagai administrasi. Nah, kalau misalnya di swasta sepertinya nggak perlu dicantumkan untuk harga obatnya. Seperti itu sih. Lalu untuk pemusnahan, ini alur pemusnahannya. Jadi sebelum pemusnahan itu harus dibuat dulu surat permohonan saksi oleh pimpinan, baik itu ada di apotik, lembaga penelitian dan sebagainya. Nah, surat permohonan ini untuk meminta saksi, misalnya kalau dia di instalasi farmasi pusat, maka saksi yang diminta itu adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan kalau dia di bagian PBF dan atau instalasi farmasi provinsi dan lain-lain atau sederajat dengan itu, maka saksi yang diminta adalah, maaf ya, ini Dinkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi,
balai besar atau balai pengawas obat dan makanan setempat. Lalu kemudian untuk apotik, instalasi farmasi, rumah sakit dan lain-lain atau sederajat itu yang diminta adalah ini tipe lagi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, balai besar atau balai pengawas obat dan makanan. Nah, untuk informasi tambahan, narkotika, psikotropika dan sebagainya itu dalam bentuk bahan baku, produk antara dan produk ruahan harus dilakukan sampling terlebih dahulu untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum melakukan pemusnahan. Narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi itu harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis. Organoleptis ini dalam secara fisik ya, warna, bentuk, rasa, bau dan sebagainya oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Nah, untuk slide yang terakhir, ini adalah berita acara. Jadi setelah pemusnahan, itu diwajibkan untuk membuat berita acara sebagai pelaporan. Nah, di sini berita acara pemusnahan sebagaimana yang dimaksud itu memuat beberapa poin. Yang pertama itu adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan. Yang kedua, tempat pemusnahannya di mana. Yang keempat, nama penanggung jawab fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, dokter praktek perorangan. Nah, di sini jelas yang namanya siapa. Terus nama petugas kesehatan yang menjadi saksi dan saksi lain badan sarana tersebut. Nama dan jumlah narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang dimusnahkan. Ini jelas harus dicantumkan nama dan jumlahnya. Nah, biasanya juga ditambahkan dengan harga kalau untuk milik negara. Lalu ada cara pemusnahan. Nah, cara pemusnahan itu ada banyak, ada dikubur, dilarutkan, dibakar dan sebagainya. Lalu untuk yang terakhir, tanda tangan penanggung jawab. Nah, ini harus ada pengesahan bahwa berita acaranya ini telah betul-betul disahkan oleh penanggung jawab yang bersangkutan. Lalu ini adalah contoh format dari berita acara pemusnahan narkotika. Jadi SP-nya jelas, ada nama apotik, pemimpin, siknya, nama sarana, alamat sarana, nama untuk yang saksinya juga ada 3 di sini. Ada bagian dari bagian Kemenkes, ada bagian BPOM, ada juga bagian internal dari apotik ya. Terus ada pernyataannya di bawah, ada cara pemusnahannya di sini. Lalu untuk masing-masing 4 rangkap, atau dibuat 4 rangkap. Dibuat 4 rangkap dan dikirimkan ke 4 instansi tersebut di bawah ini. Itu Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi, lalu untuk arsip apotek ya. Nah, ini minimal 3 rangkap dibuat, tapi di lapangan biasanya dibuat 4 rangkapnya. Ini diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015. Ya, saya kira seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya, di-like, di-komen, dan di-subscribe dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. See you di next video.